Poin kedua lagi dari hadis ini. Ghusl kaffaini thalathan inda wudu mustahabun li kulli man yuridu wudu min ghairi naum ittifaqan bainal a'immah. Membasuh tangan 3 kali sebelum berwudu itu dianjurkan, disunnahkan bagi siapa saja hendak berwudu, baik sebelum itu tidur atau tidak tidur. Kalau tadi kan hukum membasuhnya tadi sunnah atau wajib. Yang kedua, siapa saja mau berwudu dianjurkan basuh tangan. Apakah sebelumnya tidur atau tak tidur? Sebab Nabi menganjurkan basuh tangan. Oleh para ulama dianggap kapanpun mau wudu basuhlah tangan. Minimal kalau tangan ini ada kotor, ada sesuatu yang nempel, sadar dan tak sadar, dah bersih sebelum kita gunakan untuk menggunakan air dalam berwudu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, nanti masih riwayat sahabat Abu Hurairah. Tadi kan sahabat Abu Hurairah. Dan dari dia juga siapa? Sahabat Abu Hurairah. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ridha beliau. Idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila bangkit bangun seseorang di antara kalian min naumihi, dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina, jangan langsung direndamkan, jangan langsung dimasukkan ke tempat penampungan air. Kenapa begini pun di hadis? Di Arab air itu dulu ditampung. Mereka tak punya sungai macam kita, tak punya danau, tak punya telaga, tak punya air laut macam kita yang mudah berwudu kapan saja dengan air yang berlimpah-limpah banyaknya. Lagi kita tengok limpahan air barusan. Mana yang kemudian di tanah datar, di Agam, luar biasa. Saya coba tengok-tengok foto Sakapa itu Reza. Kalau menurut nalar saya, bukan orang teknik saya, itu di jamnya itu sudah dengan batu, dan batu itu sudah diikat dengan kawat. Nalar saya itu kuat itu, tapi rupanya yang kuat nampak oleh kita itu oleh air hancur dan hanyut. Nah, kita tunggu sejenak. Jadi poinnya di Arab airnya tak banyak macam kita. Mereka ditampung pakai banyak alat yang mereka buat rata-rata berasal dari kulit. Maka kalau nanti sempat ke Makkah, ada museum yang jalan jejak lama, itu bagus juga jalan-jalan, sehingga tahu bagaimana peralatan kehidupan Nabi dan biasa dipakai di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, kalau bangun tidur itu tangan jangan langsung direndamkan ke dalam tempat penampungan air. Hari ini apakah bentuknya bak kamar mandi atau ember atau yang lain? Jangan. Kenapa? Hatta yagsilaha thalatha, sampai dia basuh tangan dari 3 kali dulu, baru boleh masukkan. Fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia tak tahu semalam tangannya taruh di mana. Apakah tempat ada najis atau tidak? Apakah ada najis yang hinggap atau tidak? Bapak Ibu pernah tidak? Kadang-kadang ada hewan yang gigit tangan kita saat kita tidur. Bahkan boleh jadi ada tikus yang gigit tangan kita saat kita tidur, sebab ada sisa makanan yang menurut mereka ada makanan nikmat untuk mereka. Kita tidur sedang tak sadar. Maka Nabi anjurkan begitu bangun tidur basuh dulu. Sebab tidak tahu nih malam tangan ini kemana, malam ngapain, sentuh apa, atau terkena apa. Kalau kita masukkan ke air, lalu air itu nanti akan kita kumur-kumur, masuk ke hidung, akan kita gunakan basuh organ semua. Jangan-jangan tangan ini sudah membawa virus, lalu air yang banyak jadi akan kena oleh semua virus yang terbawa oleh tangan, maka lumpuhlah semua badan ini sebab virus tadi, atau sebagian badan lumpuh sebab virus yang masuk dari tangan kita. Jadi itu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, basuh tangan sebelum berwudu. Ini Bapak Ibu bedakan membasuh tangan saat kita wudu dengan sebelum wudu. Ini yang dimaksudkan sebelum wudu, sebelum mulai kita kumur-kumur.
Basuh tangan di awal, bukan yang sampai siku, tapi basuh tangan sekedar telapak tangannya 3 kali. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apakah kita kalau pakai keran dianjurkan begitu juga? Sebaiknya juga begitu. Kenapa? Ini akan kita gunakan untuk menjadi semacam cendol anak. Kan semacam gayung jadi bagi kita. Untuk kumur-kumur, air ambil dengan ini. Untuk hidung, air ambil dengan ini. Semua anggota badan air kita ambil dengan ini. Maka boleh jadi kalau dia kotor, ada virus, ada sumber penyakit, pindah ke anggota tubuh kita gara-gara dia kotor. Baik, Bapak Ibu rahmatullahi Allah SWT, muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, sepakat sahihnya ma'a baqiyatil jamaah wa hadha lafzu Muslim. Para ulama hadis lain juga meriwayatkan dan lafaz yang kita baca ini adalah redaksi Imam Muslim. Di sebagian riwayat Imam Bukhari ada redaksinya begini, wa fihi, dan seterusnya, falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Falyaghsil yadah, hendaklah dia basuh tangannya qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi, sebelum dia masukkan tangan tadi kepada tempat air yang disediakan untuk wudu. Kenapa? Dia tak tahu semalam tangannya ada di mana. Jadi tadi tidak disebutkan air ini air untuk wudu. Hadis Imam Bukhari disebutkan air untuk wudu. Artinya riwayat Imam Bukhari lebih spesifik. Riwayat Imam Muslim menyebutkan masukkan ke dalam air, sebelum masukkan tangan ke dalam air. Kalau riwayat Imam Bukhari memasukkan tangan ke dalam air yang air itu disediakan untuk wudu. Mana lebih spesifik? Spesifik Imam Bukhari. Jadi hadis itu Bapak Ibu, kalaulah kita belajar seperti ulama hadis, sangat banyak riwayat dan bedanya tipis-tipis. Ada yang menyebutkan mutlak, ada yang menyebutkan punya ketentuan lebih spesifik. Mutlak seperti pokoknya masukkan tangan ke dalam air. Yang kedua, masukkan tangan ke air yang akan digunakan untuk wudu. Jadi tak ringan kerja menganalisa hadis. Lanjut. Hadis ini secara umum kata para ulama tidak dibedakan tidur siang dengan tidur malam, karena Nabi menyebut tidur. Berarti tidur setelah tidur siang dianjurkan, setelah tidur malam dianjurkan. Karena tadi batasi tidur yang mana satu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian menyebutnya hanya malam. Kenapa? Ada redaksi aina batat yaduh, di mana semalam tangan dia. Kalimat mabit itu yang sekarang kita sering artikan malam bina iman dan takwa, dalam bahasa hajinya bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina. Kalimat bata yabitu itu ada kalimat bermalam di malam hari. Berarti tidur yang disuruh basuh tangan ini kalau tidurnya malam hari, kata Imam Ahmad. Kata yang lain enggak, mau siang mau malam suruh basuh sebelum kita berwudu. Jadi Bapak Ibu, redaksi sedikit bisa mempengaruhi mana maksud apakah siang atau malam. Kita karena tidak belajar, karena tidak tahu bahasa Arab, nggak akan connect gitu. Kok bisa dipisahkan? Yang satu maknanya tidak dibatasi siang dan malam, dan satu lagi membatasi hanya malam hari. Ada redaksi yang mengindikasikan ini khusus tidur malam. Sebab ada aina batat yaduh. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, diriwayat Imam Abi Daud penguat daripada pendapat tadi. Idza qama ahadukum minal laili, apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya malam hari. Oke, Imam Ahmad menganggap ini adalah tidur malam hari saja, tidak termasuk siang dan malam. Karena satu redaksi hadis, yang kedua hadis lain menyebutkan kalau bangun dari tidur malam hari. Kita lanjutkan apa yang bisa kita ambil dari hadis ini. Poin pertama,
Zahirul hadis annahu yajibu ala man istayqadha min nawmihi ay yaghsila yadahu thalatha marrat qabla an yudkhilaha fil ina'il mu'addi lil wudu. Hadis tadi menyuruh kita untuk membasuh tangan 3 kali sebelum memasukkan tangan kita ke tempat penampungan air yang gunanya untuk wudu. Sebagian ulama menganggapnya ini adalah wajib. Pendapat ini sebagian mengatakan wajib karena hadis tadi perintah. Perintah berarti makna asalnya wajib. Sementara jumhur ulama mengatakan ini adalah sunnah. Ini mazhab Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, fi naumin nahar wa riwayatun anhu fi naumil laili. Yang sunnah itu kalau tidurnya siang hari. Sebagai riwayat kalau tidurnya malam hari. Jadi Imam Ahmad ini Bapak Ibu, riwayat beliau kadang satu masalah lebih dari satu. Maka Imam Ahmad saja, tidak masuk imam yang lain dalam satu masalah. Riwayat beliau sebagian katakan tidur siang, sebagian lain tidur malam. Jadi Imam Ahmad saja punya banyak riwayat satu orang, belum banyak orang. Apa tak repot mengkaji riwayat banyak-banyak? Para ulama jumhur mengatakan sunnah, dalilnya apa? Ayatul wudu, ayat tentang wudu. Kenapa ayat tentang wudu itu? Fa innaha tashmalul qa'ima minan naum wa lam ta'mur hiya wala ahaditsu ta'limil wudu bi ghuslil kaffaini fi awwali. Hadis tentang wudu, ayat tentang wudu, tak satu pun memerintahkan agar basuh tangan dulu sebelum mulai wudu. Artinya ketika sahabat Nabi mengatakan ini cara wudu Nabi, sahabat Utsman mengatakan ini cara wudu Nabi, Ali mengatakan ini cara wudu Nabi, tak satu pun di awalnya mengatakan basuh dulu tangan baru wudu. Berarti saat wudu tidak ada kewajiban, keharusan basuh dulu tangan baru mulai kumur-kumur, masukkan air ke hidung dan seterusnya. Itu poin ulama hadis jumhur yang mengatakan tidak wajib tetapi hukumnya sunnah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan wajib, yang kedua mengatakan sunnah. Poin kedua lagi dari hadis ini, ghuslul kaffaini thalathan indal wudu mustahabun likulli man yuridul wudu min ghairi naum ittifaqan bainal a'immah. Membasuh tangan 3 kali sebelum berwudu itu dianjurkan, disunnahkan bagi siapa saja hendak berwudu, baik sebelum itu tidur atau tidak tidur. Kalau tadi kan hukum membasuhnya tadi sunnah atau wajib. Yang kedua, siapa saja mau berwudu dianjurkan basuh tangan. Apakah sebelumnya tidur atau tak tidur? Sebab Nabi menganjurkan basuh tangan. Oleh para ulama dianggap kapanpun mau wudu basuhlah tangan. Minimal kalau tangan ini ada kotor, ada sesuatu yang nempel, sadar dan tak sadar, dah bersih sebelum kita gunakan untuk menggunakan air dalam berwudu kita. Dan ini sepakat semua ulama 4 mazhab. Maka oleh karena itu Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, mesti kita pahami dengan baik bahwa pendapat para ulama ini mereka ambil dari pemahaman hadis dan sebagian berdasarkan riwayat hadis yang tak disebutkan tapi ada pada penjelasan lain. Jika fikih yang kita pelajari dalam kitab Matan al-Ghayah wa Taqrib dan kitab yang lain, itu sebenarnya adalah hasil kajian daripada hadis-hadis lain. Yang hasil kajian itu sudah instan. Kita sudah mengkaji yang instan, sekarang mengkaji kepada bahan mentah yang instan itu, supaya nalar kita terbuka bahwa yang kita kaji selama ini tak sekedar dia adalah manusia cuap-cuap yang kita tahu sekarang, tapi adalah pengkajian dari hadis, pengkajian dari Quran, dan butuh seperangkat ilmu yang rumit, jelimet, dan butuh ketelitian tingkat tinggi, kesabaran, dan banyak lagi yang dibutuhkan.
Wallahu a'lam. Kita sambung setelah adzan Isya. Ke depan kita baca hadis wa an Laqit bin Sabra qala Rasulullah asbighil wudu wa khallil bainal asabi'. Betul Pak ya? Itu hadis ke depan. Di saya nomor 38. Silakan azan dulu, kita sambung setelah adzan Isya.